Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita lakukan di aktivitas kita dihitung pahala dan menjadi manfaat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Sebelum kita memulai sistem pembelajaran kita, coba kita perhatikan lingkungan kita, terutama lingkungan belajar kita. Apakah sudah bersih atau belum? Jika belum, bersihkan. Karena jika kita ingin belajar dengan nyaman, kita harus belajar di tempat yang bersih, di lingkungan yang bersih. Nah, sekalian saya akan memberikan himbauan bahwasanya jika kita ingin keluar rumah, kita harus terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, selain itu, jauhi kerumunan ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif atau cerita yang berisi tentang inspirasi-inspirasi. Apa itu teks atau cerita inspirasi? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan di benak kalian. Sebelum kita bahas apa itu teks inspirasi atau kita bahas tentang apa itu cerita inspiratif, coba kita ingat-ingat lagi pelajaran yang kita sudah lalu tentang cerpen. Sama halnya dengan cerpen, cerita inspiratif ini adalah termasuk dalam teks narasi. Dan narasi itu sendiri dibagi menjadi dua kemarin fungsinya. Yang pertama itu berfungsi sebagai hiburan, yang kedua sebagai mendidik atau berfungsi untuk mendidik. Jadi pada cerita inspiratif ini sedikit berbeda. Jadi tujuan dari cerita inspiratif ini untuk memberikan inspirasi atau hal positif, perilakuan baik kepada pembaca, kepada pendengar. Jadi bila kita artikan atau kita maknai, cerita inspiratif adalah sebuah bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jadi ini dalam teks atau dalam cerita inspiratif, mereka menitik beratkan kepada apa yang ingin diinspirasikan, peristiwa apa yang menjadi inspirasi bagi pembaca-bacanya nanti. Karena inspirasi itu hal yang positif, karena inspirasi itu hal yang baik. Cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang baik apabila didengar dengan baik, maka akan mengugah perasaan, memberi kesan, dan menjadi inspirasi. Jika orang senang dengan perbuatan baik, sehingga orang itu akan melakukan perbuatan baik itu lagi sesuai dengan cerita yang ia baca. Jadi tujuannya sangat baik ya, untuk membuat orang melakukan atau melaksanakan atau menjadi terbuka pikirannya untuk hal yang baik, karena tujuannya itu menginspirasi. Nah, dalam teks narasi, dalam teks inspirasi ini ada struktur yang membangunnya, struktur yang membuat teks ini menjadi teks inspiratif yang baik, yang bagus. Yang pertama yaitu orientasi, tahap perkenalan atau pengantar dari cerita. Jadi cerita itu tidak semata-mata datang blek gitu. Jadi cerita itu diantarkan dulu, dikenalkan dulu dan sebagainya. Mulai dari tokonya, dari peristiwa awalnya bagaimana itu. Ya. Dan kedua, struktur dari cerita inspiratif ini perumitan peristiwa. Jadi di sini adalah sebuah peristiwa, adalah kejadian ya, atau peristiwa atau kisah seseorang tokoh menuju puncak
menuju puncak cerita. Jadi dalam perumitan peristiwa ini, masalah itu mulai ada, masalah itu mulai timbul dan akan menuju ke puncaknya. Dan saat puncaknya itu termasuk dalam bagian ketiga dari struktur cerita inspiratif. Jadi bagian ketiga ini namanya itu komplikasi. Komplikasi ini kalau diistilahkan pakai bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti, yaitu puncak cerita, inti cerita. Jadi cerita ini atau kisah yang dihantarkan tadi, yang mulai timbul tadi, mulai menjadi-jadi sehingga ceritanya menjadi inspirasi. Jadi pada puncak inilah inspirasi itu ditemukan. Jadi di dalam struktur dari cerita inspirasi, pada bagian puncak cerita itu adalah tempatnya inspirasi itu terjadi. Bagian keempat yaitu resolusi. Bagian resolusi ini adalah bagian di mana inspirasi itu akan mulai mengubah tokoh tentang kebaikan. Jadi tokoh itu berubah pada saat resolusi ini. Mungkin awalnya tadi ceritanya dia nakal, terus dia terjebak dalam masalah, dan di dalam itu ada nasihat, ada hal yang positif yang menyadarkannya sehingga dia sadar dan ia menjadi terinspirasi untuk berbuat baik. Nah, di sini bagian resolusi, yang bagian dia mulai mau melakukan perbuatan baik, mulai sadar. Jadi pada peristiwa ini proses menyadarkan tokoh. Jadi resolusi itu tempat menyadarkan tokoh, peristiwanya menyadarkan tokoh, dan yang terakhir itu koda. Sama dengan fabel dan sebagainya, koda ini adalah pesan moral dari cerita. Jadi cerita tadi kan hal baik, misalnya dari nakal jadi baik, dan pesan moralnya jadi jangan berbuat nakal, karena jika kita ingin menjadi instansi yang individu yang baik, maka kita harus berperilaku yang baik. Kalau tidak, kita akan mendapatkan masalah, misalnya gitu. Jadi ada pesan yang didapat dari cerita, dan biasanya koda itu berbeda-beda karena koda itu sesuai apa yang tanggapan. Ada juga yang tersirat, ada juga yang tersurat. Jadi kalau yang tersirat itu berdasarkan tanggapan dari pembaca atau pendengar, dia dapat menyimpulkan sendiri pesan moralnya apa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.